Bab 451, Dua Niat Pedang Hebat. Waktu dan ruang hidup berdampingan, dan cara terbaik untuk mengatasi misteri ruang adalah dengan menekannya dengan pedang waktu. Lin Chen tidak ada banyak waktu untuk mempelajari rahasia luar angkasa. Hati Lin Chen bergerak, dan niat pedang waktu di tubuhnya menyerbu keluar. Dari titik ini, Anda dapat langsung menyeberang ke titik lain, dan kedua titik tersebut sebenarnya berada di luar angkasa. Di atas bersesuaian, dan kedua titik tersebut dapat dikatakan satu titik. Lin Chen tidak tahu banyak tentang misteri luar angkasa, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak bisa melihat prinsip hantu di langit yang dilemparkan oleh Xia Huchuan. Prinsip yang digunakan oleh hantu Xia Huchuan di langit sebenarnya adalah fenomena pembiasan di luar angkasa. Menghadapi tindakan Xia Huchuan, Lin Chen tidak panik. Sebaliknya, wajahnya menjadi berpikir. Ruang, seperti halnya waktu, adalah hal yang paling sulit untuk dipahami dan dipahami, tetapi waktu dan ruang ada di mana-mana. Jika Anda melangkah, Anda akan melewati ruang tertentu. Inilah ruang. Ruang ada di mana-mana. Sayang sekali Lin Chen, seorang jenius, akan mati di tangan Xia Huchuan sebelum cahayanya bersinar. Bagaimanapun, Lin Chen baru saja melukai Xia Huchuan, menyebabkan Xia Huchuan menjadi marah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Xia Huchuan bisa melepaskan Lin Chen? Ketika semua orang melihat gerakan Xia Huchuan, mereka terkejut dan pada saat yang sama, saya juga menyesali kesedihan Lin Chen. Sebelumnya, Lin Chen meledak dengan kultivasinya di tahap akhir alam Dao sejati dan niat pedangnya yang merusak. Setelah melihat ini, kesan Lin Chen di hati mereka telah benar-benar berubah. Tidak ada yang berani meremehkan Lin Chen. Sebaliknya, mereka semua menganggap Lin Chen sebagai seorang jenius yang sebanding dengan Zhang Qishui. Oh, kekuatan Xia Huchuan masih jauh melampaui Lin Chen. Di antara 4 penyihir, Xia Huchuan adalah pemimpinnya, tidak ada keraguan tentang itu. Lin Chen dalam masalah sekarang. Xia Huchuan tidak menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya. Sekarang jika dia mengambil tindakan, Lin Chen pasti akan hancur. Namun, sekarang, Xia Huchuan sepenuhnya mengendalikan ruang di sekitar Lin Chen. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat mengetahui arah kemunculan Xia Huchuan. Tak lama kemudian, di tengah aula, dengan Lin Chen sebagai pusatnya, ruang dalam radius 10 meter benar-benar terdistorsi dan berfluktuasi. Ketika Xia Huchuan menggunakan gerakan ini sebelumnya, dia tidak mengontrol ruang di sekitar Lin Chen. Karena itu, Lin Chen dapat menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menyimpulkan di mana Xia Huchuan muncul dan melakukan serangan balik pada saat yang bersamaan. Semua orang di aula adalah jenius, tetapi tidak banyak yang memahami misteri-misteri, dan bahkan lebih sedikit lagi yang ingin menggunakan misteri-misteri untuk mengembangkan jurus-jurus yang kuat. Xia Huchuan melakukan ini, dan bakat serta pemahamannya dapat dibayangkan. Kedengarannya sederhana, tetapi sangat sulit untuk mencapai gerakan serangan rahasia luar angkasa yang bercabang. Anda harus tahu bahwa cabang serangan rahasia luar angkasa ini setara dengan seni bela diri yang diciptakan sendiri. Berdasarkan rahasia luar angkasa, banyak metode serangan yang telah dikembangkan. Yang disebut hantu di langit sebenarnya adalah hasil analisis mistik. Misalnya, niat pedang penghancuran Lin Chen dapat dikombinasikan dengan niat pedang penghancuran dan niat kecepatan dan lambat untuk membentuk pedang penghancur yang kuat. Gerakan Xia Huchuan bercabang dari rahasia luar angkasa. Perasaan yang sangat aneh ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tetapi semua orang juga tahu bahwa alasan dari situasi aneh ini adalah karena Xia Huchuan melemparkan hantu itu ke langit. Tidak ada seorang pun dari Xia Huchuan di aula, tetapi semua orang dapat mendengar suaranya dengan jelas. Langit penuh dengan hantu. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah niat pedang waktu Lin Chen menekan misteri luar angkasanya. Gerakan hantu di langit menghadapi niat pedang waktu Lin Chen, di sana tidak ada cara untuk bersembunyi, Lin Chen Fei. Salah satu dari mereka dapat menyaingi misteri luar angkasanya. Namun, Lin Chen telah menguasai dua jenis niat pedang. Bagaimana mungkin dia menguasai pedang kehancuran dan pedang waktu pada saat yang sama? Ekspresi Xia Huchuan berubah dengan cepat beberapa kali. Maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu sama seperti misteri spasialnya, yang sangat sulit untuk dipahami. Bahkan orang jenius biasanya hanya memahami satu jenis rahasia, atau arti pedang, dan Xia Huchuan tidak terkecuali. Dia hanya memahami rahasia luar angkasa. Lagi pula, bahkan jika dia ingin memahami rahasia lain, dia tidak memilikinya. Banyak energi. Xia Huchuan marah sekaligus ngeri saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa dengan sedikit penggunaan rahasia luar angkasa, dia dapat dengan mudah menangani Lin Chen, tetapi dia terluka oleh pedang Lin Chen.
Lupakan saja, sekarang dia menggunakan gerakan serangan luar angkasa misterius Phantom in the Sky. Langkah ini dapat mengganggu penglihatan Lin Chen, tetapi Lin Chen melepaskan Time Sword Intent. Tanpa berani ragu, niat pedang penghancur di tubuh Lin Chen menutupi pedang roh sejati, dan pedang itu jatuh lagi. Lagi pula, jika Lin Chen ragu-ragu sedikit, atau menyerang sedikit lebih lambat, Xiao Chuan mungkin telah mengubah arahnya, dan serangan Lin Chen akan setara dengan memukul kapas, tanpa kekuatan tersisa. Hah! Yang lain tidak melihatnya dengan jelas, tetapi kekuatan jiwa Lin Chen telah menutupi seluruh aula, dan kekuatan mentalnya sangat terkonsentrasi. Meskipun sosok Xia Hachuan menjulang dan bisa tidak berkedip, Lin Chen tidak bisa melihatnya dengan jelas. Lin Chen masih mengetahuinya. Sebelum semua orang dapat melihat dengan jelas, saat berikutnya, waktu terlarang kembali normal, dan ruang di sekitar Lin Chen terdistorsi dan berfluktuasi lagi. Saat waktu di sekitar Lin Chen berhenti, ruang yang berputar dan berfluktuasi segera berhenti di belakang Lin Chen, sosok Xia Hachuan menjulang. Sebelum mereka dapat terus terkejut, mereka melihat waktu dilarang sepenuhnya dalam radius 10 meter yang berpusat pada Lin Chen. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Chen untuk menyadari maksud pedang waktu. Itu kurang dari setengah tahun. Maksud pedang waktunya masih di tingkat pertama dan belum menembus ke tingkat kedua. Namun meski begitu, dia masih bisa melarang sepertiga waktu istirahat di suatu wilayah tertentu. Semuanya terkejut. Waktunya, ini waktunya. Lin Chen juga telah memahami maksud pedang waktu. Ini. Dengan Lin Chen sebagai pusatnya, waktu dalam radius 10 meter langsung dilarang. Meskipun waktu tidak dilarang di bagian lain aula, itu masih dipengaruhi oleh niat pedang waktu. Beberapa prajurit yang lebih lemah hanya dapat mengerahkan energi sebenarnya dari dantian mereka untuk melawan niat pedang waktu Lin Chen. Meski begitu, wajah mereka sangat pucat. Saat pedang waktu di tubuh Lin Chen melonjak dengan ganas, dalam waktu kurang dari sekejap mata, aula itu diselimuti oleh pedang waktu. Niat pedang dapat menghancurkan dunia, serangan konsepsi artistik yang paling merusak. Selain itu, Lin Chen menggunakan Time Sword Intention untuk menahan rahasia ruang. Dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin untuk mematahkan serangan Xiao Chuan. Jika Lin Chen menguasai misteri waktu, maka jika dia ingin berurusan dengan ruang misterius Xiao Chuan, dia harus memahami misteri waktu ke tingkat kedua. Namun, meskipun Lin Chen telah tidak memahami misteri waktu, tetapi juga menguasai maksud pedang waktu. Di sampingnya, Tuo Bacang mendengar kata-kata keempat orang itu dan tidak bisa menahan nafas dan berkata, kekuatan Lin Chen mungkin lebih dari itu. Sejak awal, dia mengira Lin Chen hanyalah seorang tiangang. Lin Chen, seorang seniman bela diri muda di puncak alamnya, sekarang kekuatannya sebanding atau bahkan melampaui Zhuge Hong. Bahkan Tuo Bacang sedikit pusing dengan berita ini. Mereka juga mengetahui ratusan pertandingan arena di wilayah Wuyang. Mereka tahu betul betapa sulitnya memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Sekalipun mereka ingin memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, itu akan membutuhkan banyak usaha. Dengan begitu banyak kekuatan, Lin Chen baru saja berada di tahap awal alam Tao sejati pada saat itu, dan dia benar-benar berhasil melakukan ini. Mereka berempat saling memandang dengan heran. Jiang Yue juga mengetahui berita tersebut di kota Nanyang belum lama ini, tapi dia tidak terlalu memikirkannya pada saat itu dan tidak memperhatikan, dan pada saat ini, melihat Lin Chen menampilkan maksud pedang waktu, dan kemudian berpikir bahwa Lin Chen berasal dari wilayah Wuyang, dia tidak bisa, mau tidak mau tebaklah hasil ini. Hati Jiang Yue tergerak dan dia berkata, beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa puncak pedang ilahi di kota Wuyang di wilayah Wuyang memulai kompetisi arena 100 permainan. Pada saat itu, sepertinya begitu seseorang telah memenangkan ratusan pertandingan berturut-turut dan memasuki puncak Senjian telah memahami pedang waktu. Mungkinkah itu Lin Chen? Karena Lin Chen tidak mendapatkan maksud pedang waktu sebagai pengganti warisan, maka mungkinkah Lin Chen menyadarinya sendiri? Namun, setelah selesai berbicara, mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut lagi. Betul. Pewarisan tempat warisan tidak memperbolehkan kita mendapat dua warisan sekaligus, kecuali kita masuk ke tempat warisan itu untuk yang kedua kalinya. Tentu saja hal itu tidak mungkin, tidak seorang pun, saya akan menunggu 5.000 tahun untuk mendapatkan warisan. Zhuge Hong mengangguk, menyetujui pernyataan Deng Qingqing. Tidak, jika dia menguasai Sword Intent of Time, dia tidak akan memberitahu kita begitu saja bahwa dia mewarisi Sword Intent of Destruction. Terlebih lagi, kita hanya punya waktu beberapa bulan pada tanggal 6 level.
Mungkinkah selama periode ini, Lin Chen, selain memahami pedang penghancur, juga memiliki energi untuk memahami pedang waktu? Deng Qingwu berkata dengan ekspresi sedikit terharu. Mungkinkah Lin Chen juga menerima warisan Time Sword Intense sebagai pengganti warisan? Zhang Qishui tertegun untuk beberapa saat, dan setelah sadar, dia berkata dengan sedikit mendesah. Adapun Su Gehong, Deng Qingqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue, mereka berempat juga tidak mengharapkan hasil ini. Bahkan Su Gehong, Deng Wuqing, dan Tuo Bacang menatap Lin Chen dengan tidak percaya. Sejak Tuo Bacang melihat tampilan Lin Chen dari Destruction Sword Intense dan Alternatif Dantian True Essence, dia sangat terkesan oleh Lin Chen dan sangat mengaguminya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Chen, selain menguasai Destruction Sword Intense, bisa juga ada juga niat pedang waktu. Semua orang mengejutkan. Lin Chen mungkin sedikit lebih kuat dari Su Gehong. Selain menguasai pedang penghancur, Lin Chen juga memiliki pedang waktu. Artinya, desis, dia memiliki dua niat pedang pada saat yang sama. Retak. Hantu Xiaochuan di langit sebenarnya dipecahkan oleh Lin Chen. Namun, meskipun Lin Chen gagal melukai Xiaochuan kali ini, semua orang masih tercengang. Dilihat dari hasil pertarungannya, kali ini keduanya bertarung seimbang. Di sisi lain, hal yang sama juga berlaku untuk Xiaochuan. Waktu Lin Chen mulai dari melepaskan pedang waktu, menemukan Xiaochuan, hingga menggunakan pedang penghancur untuk menyerang Xiaochuan sangatlah singkat, jadi gerakan ini dilakukan dengan tergesa-gesa. Namun demikian, pedang ini juga mengandung niat pedang destruktif, dan prajurit biasa di puncak alam Dao sejati tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, di bawah pedang ini, Lin Chen mengerang di mulutnya, dan tubuhnya dengan keras mundur ke belakang. Saat berikutnya, pedang suanyang milik Xiaochuan berpotongan dengan pedang roh sejati Lin Chen, mengeluarkan suara yang sangat membosankan. Nyaring. Namun, tidak seperti serangan sebelumnya, Xiaochuan bertekad untuk membunuh Lin Chen dengan gerakan ini. Meskipun hantu di langit dihancurkan oleh Lin Chen, gerakan serangannya tidak lagi inti sebenarnya dari dantian digunakan. Bab 452, Gaya Pedang Ganda. Itu masuk akal. Jangan lupa bahwa Lin Chen menyembunyikan kekuatannya dari awal. Jika dia tidak melakukannya, jika dia tidak mengungkapkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, dia akan menghancurkan niat pedangnya. Kamu. Apakah kamu ingin mengalahkan saya? Saya berkata, jika kamu ingin berurusan dengan saya, kamu tidak dapat melakukannya bahkan jika kamu kembali dan berlatih selama 10 tahun. Lin Chen dalam masalah sekarang. Ya, Xiaochuan sangat kuat sehingga dia sudah bisa menekan Su Gehong, Deng Qingwu dan Tuo Bacang. Saya tidak menyangka dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Xiaochuan masih memiliki kartu truf yang belum dia ungkapkan. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Xiaochuan, mereka merasa terkejut. Xiaochuan bertekad untuk memenangkan puing-puing luar angkasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Chen akan begitu sulit untuk ditangani. Namun, meskipun Lin Chen menggunakan Destruction Sword Intense dan Time Sword Intense, Xiaochuan mengalami kesulitan menghadapi Lin Chen, namun bukan berarti dia bukan lawan Lin Chen. Melihat Lin Chen seperti ini, Xiaochuan menjadi semakin marah. Dia tertawa dengan marah dan berkata, oke. Saya akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Puing luar angkasa, itu milikku. Senyuman sarkastik muncul di sudut mulut Lin Chen. 3 serangan Xiaochuan, diikat dengan Lin Chen 2 kali, dan dilukai oleh Lin Chen 1 kali, tetapi Lin Chen tidak terluka. Dari sudut pandang ini saja, Lin Chen berada di atas angin, dan tidak berlebihan baginya untuk menyebut Xiaochuan sebagai lawannya yang kalah. Ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah. Dia memandang Xiaochuan dan berkata dengan tenang, di mataku, kamu adalah jenderalku yang kalah. Setelah mendengar ini, wajah Xiaochuan tidak bisa tidak terlihat lebih muram. Dia melirik Su Gehong dan mendengus dingin, jenderalku yang kalah tidak punya hak untuk berbicara. Ini adalah kata-kata asli Xiaochuan, tapi sekarang Su Gehong adalah dia mengembalikannya ke Xiaochuan untuk Lin Chen. Su Gehong mencibir dan berkata, Xiaochuan, jika kamu mengerti maksudku, menyerahlah. Xiaochuan menarik napas dalam-dalam, tidak mampu menggambarkan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Lin Chen, seorang pejuang di tahap akhir alam Dao sejati, membuatnya dipermalukan dan kehilangan mukanya. Pada saat ini, sudah ada sekelompok kecil orang di aula yang mendukung Lin Chen bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Chen tidak lebih lemah dari misteri spasialnya. Gunakan pedang waktu untuk menghancurkan bayangannya di langit. Lin Chen memblokirnya. Hasilnya,
Serangan pertamanya adalah menekan Lin Chen dengan energi sejatinya yang kuat, namun tanpa diduga ia berakhir seri dengan Lin Chen. Dalam serangan keduanya, ia menggunakan rahasia luar angkasa, namun dikalahkan Lin Chen terluka, dan Xiao Chuan sangat marah. Dalam kemarahan, dia langsung menggunakan gerakan turunan dari misteri luar angkasa. Dia berpikir bahwa Lin Chen pasti akan mati di bawah pukulan ini. Lagi pula, bahkan Suge Hong tidak memenuhi syarat untuk ini. Move. Eksperiential. Hanya butuh sekejap mata dari perang perjudian hingga saat ini, dan prosesnya sangat sederhana, namun hasilnya membuat Xiao Chuan sangat tidak senang. Wajah Xiao Chuan menjadi semakin suram. Tentu saja, sangat sulit untuk mempraktikkan gaya pedang ganda. Inilah alasannya pendekar pedang biasa tidak berlatih pedang ganda. Alasan dari aliran ini adalah karena bagaimanapun juga, mampu mengendalikan serangan dua pedang pada saat yang sama bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit biasa. Bahkan para pejuang jenius pun bisa melakukan ini. Yang disebut jurus pedang ganda adalah menyerang dengan dua pedang. Dalam hal kekuatan serangan dan metode serangan, itu jauh lebih kuat daripada gaya pedang tunggal. Lagi pula, setelah pedang ganda dikuasai, yang satu bisa menyerang dan yang lain bisa bertahan. Bahkan jika mereka menyerang pada saat yang sama, kedua pedang itu akan kekuatan serangannya juga lebih besar dari seperti pedang tunggal, dan sudut serangannya juga lebih aneh dan tidak dapat diprediksi, sehingga sulit untuk dilawan. Lin Chen pernah mempertimbangkan untuk berlatih gaya pedang ganda, namun karena berbagai alasan, dia tidak mempraktikkannya secara formal pada akhirnya. Namun, Lin Chen juga mengetahui jurus pedang ganda dengan cukup baik. Benar, itu pedang ganda. Ada pedang ganda dalam ilmu pedang, dan ada pedang ganda dalam ilmu pedang. Lin Chen, keluarkan kekuatan seranganmu. Kartu Trump. Kalau tidak, saya jamin, Anda akan mati tanpa tubuh utuh. Sampai saat ini dalam pertarungan perjudian, Xiao Chuan merasa sangat frustrasi, jadi dia tidak ingin lagi mempertahankan kekuatannya. Dia memegang pedang Xuan yang erat-erat di tangan kirinya dan pedang Cixia di tangan kanannya, mengaum dalam suara rendah. Tentu saja, pedang Cixia adalah harta setengah langkah. 8 formasi terukir di atasnya, yang dapat meningkatkan kekuatan serangannya sampai batas tertentu. Meski amplitudenya tidak seberapa, namun juga sangat berguna pada saat-saat kritis dalam pertempuran. Suge Hong, Deng Wuking, Tuo Bacang dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka agak tidak puas dengan tindakan Xiao Chuan, tetapi pada akhirnya pada saat yang sama, mereka juga bingung. Mungkinkah kartu truf Xiao Chuan adalah pedang Cixia? Hah? Apa yang sedang dilakukan Xiao Chuan? Pedang Cixia adalah salah satu item perjudian dalam perang perjudian. Dia ingin menggunakannya dalam pertempuran. Semua orang terkejut. Tidak masuk akal menggunakan produk perjudian untuk berperang. Pada saat ini, sebuah suara kecil terdengar, dan Xiao Chuan membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Cixia. Tersedak. Semua orang di aula tampak sedikit gugup, dan semua orang menatap Xiao Chuan. Anda harus tahu bahwa Lin Chen memahami kekacauan waktu dan berdasarkan pedang penghancur pada pedang kehancuran dan pedang waktu. Terutama niat pedang penghancuran. Sekarang Lin Chen telah memahami maksud pedang penghancuran ke tingkat kedua. Niat pedang penghancuran tingkat kedua setara dengan misteri penghancuran tingkat kedua. Ini sangat kuat, tidak kalah kuatnya dengan misteri luar angkasa Xiao Chuan. Faktanya, Lin Chen memang memiliki kartu truf. Lin Chen telah menyembunyikannya terlalu dalam dan terlalu misterius. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Chen berulang kali telah membuat semua orang sedikit mati rasa, jadi pada saat ini mereka dengan sukarela percaya bahwa Lin Chen memiliki kartu truf. Namun, karena Xiao Chuan dapat menggunakan kedua pedangnya bersama dengan rahasia luar angkasa untuk memandu gerakan menciptakan lubang hitam di luar angkasa, maka saya khawatir hal itu tidak akan memakan waktu lama baginya. Untuk memahami rahasia luar angkasa hingga tingkat ketiga. Perlu dicatat bahwa tingkat kultivasi Xiao Chuan saat ini belum menembus ke alam Baoyuan. Dia telah menyentuh rahasia ruang tingkat ketiga di puncak alam Dao sejati. Jika ini menyebar, saya khawatir itu akan menyebabkan sebuah sensasi. Gunakan kedua pedang untuk bekerja sama dan memandu misteri luar angkasa, sehingga menampilkan misteri luar angkasa. Tentu saja, meskipun Xiao Chuan melakukan gerakan ini, bukan berarti Xiao Chuan telah benar-benar memahami rahasia luar angkasa hingga tingkat ketiga. Alasan kenapa dia bisa menampilkan Space Black Hole adalah karena Double Sword Style. Lubang hitam. Sudahkah Xiao Chuan menyentuh tepi rahasia luar angkasa tingkat ketiga? Lin Chen diam-diam berpikir dalam hatinya, langkah Xiao Chuan sudah termasuk dalam kategori yang ketiga memesan rahasia luar angkasa,
Lin Chen, saya yakin jika dia tersedot ke dalam lubang hitam, dia mungkin akan terjebak dalam turbulensi luar angkasa. Bahkan jika dia bisa selamat dari turbulensi luar angkasa, hampir tidak mungkin untuk kembali ke benua Tianling dari sana. Melihat lubang gelap di tengah kedua pedang, Lin Chen juga terkejut. Hisapan yang sangat kuat, serangan yang aneh. Tuo Bacang menarik napas. Dia lebih kuat dari prajurit lainnya, jadi dia tidak terlalu terpengaruh oleh lubang hitam, tetapi bahkan jika dalam hal ini ngomong-ngomong, dia tidak berani gegabah dan mengerahkan seluruh energi sebenarnya dari dantiannya untuk melawan lubang hitam di luar angkasa. Semua orang merasa ngeri, dan mereka mengerahkan energi sejati dantian mereka dengan seluruh kekuatan mereka untuk melawan lubang hitam luar angkasa Xiahou Chuan. Ini. Hentikan. Lubang hitam Xiahou Chuan di luar angkasa jelas ditujukan ke Lin Chen, tetapi semua orang di aula yang berada agak jauh darinya juga terpengaruh oleh kekuatan isap lubang hitam di luar angkasa. Tak terkendali, dia perlahan berjalan menuju lubang gelap. Ruang di depan kedua pedang itu benar-benar terdistorsi, membentuk lubang gelap. Dari lubang itu, ada kekuatan hisap yang kuat, seolah-olah Lin Chen tidak bisa tersedot ke dalam untuk bertarung. Tidak pernah menyerah. Setelah dia meraung, dia menebas dengan kedua pedangnya. Lubang hitam di luar angkasa. Sakit, pukul wajahnya dengan keras, bagaimana mungkin Xiahou Chuan tidak marah. Lin Chen, menderita kematian. Sinar misteri luar angkasa ini berbeda dari hantu memenuhi langit yang digunakan Xiahou Chuan sebelumnya, tetapi ini sangat menyinggung. Serangan rahasia luar angkasa. Meskipun dia terkena momentum ini, Lin Chen masih menenangkan pikirannya. Kekuatan jiwanya menyelimuti Xiahou Chuan, dan adegan Xiahou Chuan menggunakan gaya pedang ganda muncul di pikirannya. Dan segera dia menemukan bahwa kedua pedang Xiahou Chuan, yang arah serangannya sangat berlawanan, sebenarnya mengandung rahasia luar angkasa. Dan Lin Chen, yang berada di pusat momentum ini, menjadi pucat saat ini. Wajah Sugehong, Tuo Bacang, dan Deng Qingqing juga berubah drastis. Ketiganya melambaikan tangan, dan perisai pelindung energi sejati terbentuk. Tetapi bahkan jika perisai pelindung Ou Zenyuan menolak, mereka bertiga tidak bisa menahan diri. Dia juga sedikit mengernyit, jelas masih terpengaruh oleh momentum ini. Beberapa prajurit yang lebih lemah sedikit tertekan oleh momentum ini, dan wajah mereka segera menjadi pucat, dan seteguk darah muncrat dari tubuh mereka. Mulut. Tubuh itu mundur 10 langkah. Wow. Sama seperti ini, dua pedang dengan arah serangan yang berlawanan, setelah terjalin, memancarkan aura yang mencekik semua orang di aula. Apakah ini kartu trufmu? Xiahou Chuan memegang senjata harta karun setengah langkah dengan erat di masing-masing tangannya dan menebas Lin Chen dengan dua pedang. Kedua pedang itu menyerang dari sudut yang berbeda, dia memegang pedang Suanyang di tangan kanannya dari atas ke bawah, dan memegang pedang Cixia di tangan kirinya dari bawah ke atas, dengan arah yang berlawanan. Mengetahui kekuatan mengerikan dari aliran pedang ganda di dalam hatinya, Lin Chen tidak berani gegabah. Wajahnya sedikit khusyuk, dan niat pedang penghancur serta energi di tubuhnya adalah niat pedang waktu perlahan terjalin. Terserah Anda. Dengan pemahaman Xiahou Chuan, tidak mengherankan jika dia bisa menguasai gaya pedang ganda, tetapi Anda harus tahu bahwa kedua pedang di tangannya adalah harta setengah langkah dan harta setengah langkah. Meski tidak sebagus harta karun sungguhan, ia tetap bisa memperkuat kekuatan seorang pejuang. Selain itu, Xiahou Chuan sendiri sangat kuat. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan serangan pedang gandanya akan meningkat beberapa kali lipat.